Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa, sebuah kisah menceritakan tentang seorang ayah dan anak duduk berteduh di bawah sebatang pohon kurma. Saat itu sang anak berkata, "Ayah, bukankah Allah itu maha adil? Lantas kenapa Allah mencipta buah kurma begitu kecil, sedangkan pohon kurma alangkah besar, tinggi dan kokoh berdiri? Padahal di sana ada buah semangka yang besar, sedangkan pohonnya begitu kecil, lemah dan hanya bisa menjalar di tanah." Saat itu sang ayah hanya berkata, "Anakku, pasti ada hikmah lain yang kita belum tahu." Tak lama kemudian ayah dan anak pun merebahkan badannya di bawah pohon kurma itu, lalu tertidurlah keduanya. Tapi baru saja sang anak memejamkan mata, tiba-tiba ia menjerit. Dan jeritannya itu membangunkan ayahnya. "Anakku, apa yang terjadi?" "Ayah, baru saja sebutir kurma jatuh menimpa keningku, rasanya sakit sekali." Maka berkatalah ayahnya, "Wahai anakku, untung saja yang jatuh menimpa keningmu itu hanyalah sebutir kurma yang kecil, bukan buah semangka yang besar." Pemirsa, ilustrasi ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan tidak jarang seorang mukmin dirasuki oleh perasaan was-was. Ada semacam lintasan keraguan di dalam hatinya terhadap keadilan dan kebijaksanaan Tuhannya. Keraguan itu muncul manakala seseorang membayangkan bahwa keadilan Allah itu adalah sesuatu yang harus sesuai dengan cara berpikir dan keinginan hatinya. Padahal jika saja keadilan Allah itu diukur dengan sesuatu yang harus sesuai dengan cara berpikir dan keinginan manusia, maka pastilah kehidupan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, akan rusaklah sistem kehidupan. Karena masing-masing manusia memiliki cara pandang dan keinginan yang tidak sama. Seseorang yang sedang menggelar pesta pada suatu malam misalnya menginginkan malam itu berlangsung lama. Tapi pada saat yang sama, seseorang yang sedang menderita sakit butuh pertolongan sangat berharap kiranya malam segera berakhir, fajar segera menyingsing, dan siang pun cepat datang. Lalu di antara dua keinginan yang berbeda bahkan bertolak belakang itu, tentu Allah tidak akan mengabulkan keinginan manapun karena Allah memiliki kebijaksanaan tersendiri. Dan dalam memahami kebijaksanaan Allah inilah terkadang sebagian manusia mampu menemukan hikmahnya. Tapi tidak jarang hikmah dari kebijaksanaan Allah itu belum diketahui atau bahkan mungkin tidak diketahui oleh manusia sama sekali. Karena itu maka para malaikat Allah pun berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, sedikit pun kami tidak mengetahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami,
Maha suci Engkau. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa, keraguan terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah itu juga bisa muncul manakala seseorang membayangkan bahwa keadilan Allah itu berarti menyamaratakan pemberian kepada semua manusia. Padahal jika saja Allah menginginkan, Allah bisa menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak butuh apapun. Tapi kenyataannya Allah telah mentakdirkan manusia sebagai makhluk yang punya kharizah, ada insting dan keinginan. Sehingga manusia butuh makanan, pakaian, pergaulan, keturunan, tempat tinggal dan sebagainya. Maka keadilan Allah itu bukanlah berarti menyamaratakan pemberian kepada semua manusia, tapi kebijaksanaan Allah itu lebih pada semacam batu ujian, supaya bisa dibedakan siapa manusia yang mampu bersyukur, tabah menghadapi ujian, dan siapa pula yang suka mengeluh. Siapa manusia yang baik dan siapa pula yang tidak. Untuk mengetahui ketabahan seseorang, maka dibutuhkan adanya semacam eksperimen, uji coba. Dan uji coba itu bisa berbentuk kesulitan, kemiskinan, kesempitan, dan sebagainya. Untuk mengetahui kebaikan seseorang, atau dengan bahasa lain, seseorang layak berpredikat orang baik, tentu saja membutuhkan adanya orang lain yang menjadi sasaran kebaikannya. Ketabahan seseorang tidak akan pernah terlihat, kebaikan seseorang juga tidak akan pernah tampak selama manusia sama rata dalam penghidupannya. Tidak ada yang miskin dan kaya, tidak ada yang susah dan senang. Seterusnya, cara berpikir materialistis juga sering membuat manusia berpandangan keliru. Ia beranggapan bahwa kekayaan materi itu adalah segalanya, bahwa harta adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Sehingga ketika ia melihat kenyataan di mana sebagian manusia Allah fasilitasi sedemikian banyak harta, sementara yang lain hampir-hampir tidak memiliki apa-apa. Ketika ia melihat sebagian orang begitu cepat menanjak karirnya, sementara yang lain alangkah susahnya mendapatkan lowongan kerja, maka pada saat itu timbullah keraguan di dalam hatinya, di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Allah memang telah memberikan kelebihan kepada seseorang yang bisa jadi kelebihan itu tidak diberikan kepada yang lain. Tapi pada saat yang sama Allah juga memberikan kelemahan pada dirinya. Kelemahan pada dirinya bisa berarti kelebihan bagi orang lain pula. Realitanya tidak sedikit orang yang kaya harta tapi miskin kesehatan misalnya. Kaya harta miskin pergaulan, kaya harta miskin keturunan dan sebagainya. Sesungguhnya lah kemampuan kita manusia sangat terbatas untuk bisa menjangkau rahasia keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka para ulil albab, mereka-mereka yang sering merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh apapun yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci dirimu, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Para pemirsa, andai suatu saat hati ini dirasuki oleh perasaan was-was, ada semacam lintasan keraguan di dalam hati kita terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap yang terbaik adalah segera istighfar, bermohon ampun kepada Allah sambil berdoa. Sembari berdoa, semoga Allah segera mengembalikan kita kepada wilayah keimanan. Allah kokohkan iman kita dalam menapaki kehidupan
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.